Saudara masih bersama Wasekjen PDI Perjuangan Arief Wibowo, ada Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo, serta pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. Tadi Bung Ujang mengatakan bahwa marah-marah nggak menyelesaikan masalah. Betul demikian Mas Arief, Anda setuju dengan itu? Ya dilihat saja apakah kebijakan dan program beliau tidak jalan, silahkan dievaluasi. Oke. Jadi begini, prinsipnya marah-marah itu bukan instrumen utama. Saya sudah sampaikan itu respon situasional saja, secara spontan. Dan bahkan beliau sudah sampaikan maaf. Saya tegaskan juga kami minta maaf. Tetapi sesuatu yang spontan, ya itu ya sulit ya, itu style begitu. Nah, jadi kalau ingin mengatakan apakah beliau berhasil atau tidak dalam kebijakan dan programnya, itu bisa dievaluasi, baik oleh DPR, Komisi 8 sebagai mitranya maupun masyarakat umum. Ya. Oke, jadi menurut Anda marah-marah tuh hanya style, soal program beda cerita. Bisa jadi sukses, bisa tidak. Ya. Dan itu nggak tergantung marah-marah, betul? Iya kan nggak setiap jam marah-marah juga. Oke, Bung Ujang? Reaksi spontan saja. Jadi ya itu tadi kalau spontan kita membantahnya susah kan. Betul, memang spontan aja maksudnya. Betul. Iya, baik Bang Arief. Tapi tadi Bang Arief kalau boleh saya berpendapat. Silakan Bung Ujang. Mesti mengontrol emosi ya Bu Risma itu. Mungkin sukses di Surabaya. Tapi mohon maaf dalam konteks nasional, dalam konteks kementerian yang medannya berbeda juga belum tentu. Oleh karena itu waktu di Surabaya tidak rame, ketika marah-marah enak saja. Tetapi kalau sudah jadi menteri ya kan, ya yang mengawasinya juga seluruh rakyat Indonesia. Ini kan mohon maaf itu kan mohon maaf kalau kata bahasa saya ya kelihatan lah gaya kepemimpinannya seperti itu yang perlu. Apa sih yang dikhawatirkan? Apa sih yang membahayakan? Kalau konteks Surabaya nggak apa-apa, kalau konteks nasional harus hati-hati. Apa yang membahayakan? Bang, kalau orang di mana-mana saya agak sepakat dengan Pak Gubernur ya. Marah saya kalau dimarahi itu mohon maaf merasa terhina. Itu jangan begini dalam konteks tertentu juga kadang-kadang ya, kalau kitanya baik enak menerima. Tapi kalau orangnya tidak terima itu bisa dendam. Bahkan di belakang itu bisa melakukan hal-hal yang aneh. Ini kita yang tidak inginkan. Oleh karena itu dalam konteks kita membuat kebijakan yang bagus, katakanlah Bu Risma mempertahankan kebijakan yang baik, maka controlling emosi itu menjadi penting. Oke, Bu Risma bisa spontan, yang dimarahin juga bisa spontan. Anda mau mengatakan itu? Tidak juga Bang, begini. Saya punya pengalaman ya waktu itu, mohon maaf ini contoh analogi saja. Ada polisi rendahan gitu dimaki oleh salah satu politisi di daerah. Ya, politisi di daerah, oke. Ya dia polisi terima di depan, tapi di belakang polisinya cerita ke saya dendam ini. Saya ini lain sebagainya. Nah, ini agar tidak terjadi di kemudian hari dengan siapapun. Saya tidak berharap ya ada seperti itu. Tapi ini kejadian. Menerima di depan tapi di belakang berbeda. Oleh karena itu ya sebagai public figure, sebagai menteri ya yang tadi ya ingin memastikan kebijakannya jalan, maka mengontrol emosi itu menjadi penting. Oke, kita tanya langsung ke Pak Bupati. Pak Bupati, Anda sudah komunikasi dengan yang bersangkutan? Ya, jadi pendamping PKH itu? Ya, setelah kejadian itu, saya kumpul semua PKH itu. Ternyata memang mereka anjlok rasa percaya diri mereka setelah ditegur begitu luar biasa. Oleh karena itu saya kembalikan lagi percaya diri mereka. Mereka saya tugaskan kembali apa masalahnya dan sebagainya. Dan yang kedua, setelah saya mencopot kepala dinas sosial, itu juga mereka kembali percaya diri mereka juga naik. Anda salah menjawab begini, yang salah bukan pendamping PKH tapi kepala dinas sosialnya. Jadi pendamping PKH nggak tahu apa-apa, betul ya? Ya, memang mereka data itu di dinas sosial. Tetapi dinas sosial tidak berkomunikasi dengan baik dengan PKH, sehingga di sanalah terjadi kesimpangsiuran data itu. Kemudian yang kedua, saya punya hikmah juga ini. Kenapa? Dengan marahnya Ibu Risma, ternyata setelah kita lihat memang ada persoalan data. Dan data itu yang sekarang sementara kita perbaiki dengan lebih baik lagi, dengan kepala dinas yang baru, dari A sampai Z. Kemudian yang kedua, komunikasi antar mereka juga kita perbaiki, dan mudah-mudahan dengan begitu penyelesaian masalah benar-benar bisa kita selesaikan. Apresiasi untuk Kabupaten Gorontalo dan juga Provinsi Gorontalo ya, dan sudah minta maaf Bu Risma, dan Pak Gubernur Gorontalo juga sudah minta maaf kembali. Ini luar biasa nih. Karena yang paling penting adalah penyelesaian masalahnya kan Pak. Itu yang kami lakukan, akar masalahnya soal data kita perbaiki. Yang kedua, percaya diri tim pendamping terus kita berikan semangat.
Dan yang kedua, yang berikut juga nanti kami akan komunikasikan dengan Ibu Menteri soal data yang beliau minta pada saat yang lalu. Lalu Kepala Dinas Sosialnya kemana Pak? Non-job sekarang? Ya, untuk sementara non-job. Ya. Untuk sementara non-job. Jadi kalau non-job ASN itu kehilangan tunjangan lah, kurang lebih begitu ya? Iya benar. Oke, dan ini bentuk hukuman pada yang bersangkutan karena tidak berkoordinasi, tidak bekerja sama dengan baik dengan petugas yang di bawah? Ya. Oke. Mas Arief, mungkin ada evaluasi soal ini? Ada, tentu saya nggak tahu ya, apakah kemudian ada wejangan yang disampaikan oleh partai kepada Bu Risma, atau memang ya sudah, memang Bu Risma seperti itu, yang penting kerjaannya beres? Ya, yang Mami Bu Risma, ya Bu Risma sendiri, dan mungkin Ibu ya, Ketua Umum ya. Jadi sekali lagi saya tegaskan soal permohonan maaf itu. Dan saya pastikan, saya yakinkan apa yang dilakukan Bu Risma, sejauh yang saya kenal dan banyak orang mengenal beliau, tidak ada niat lain ya. Keikhlasan beliau, ketulusan beliau, hanya untuk memastikan apa yang menjadi kebijakan dan programnya jalan, dan itu harus manfaat untuk kepentingan banyak orang. Nah memang soal style sulit ya, karena itu sifatnya spontan ya, dan spontanitas itu sebenarnya bukan keseharian beliau juga. Sebenarnya orangnya juga ramah. Oh iya betul. Saya juga kenal juga dengan Bu Risma. Iya, ya, betul. Ya, ramah. Justru karena itu. Dan memang jadi perfeksionis. Ya memang cenderung perfeksionis ya. Tapi kalau spontanitas begitu, bagaimana menilainya? Ya Allah menciptakan kita yang berbeda-beda gitu. Ya, tapi kalau kritik dari Mas Ujang, saya kira umum sebagai pejabat semua memang sebaiknya ya bisa menundukkan pada kebiasaan yang umum yang mudah diterima oleh awam, oleh masyarakat. Ya. Tapi menyangkut style yang begitu ada spontanitas, saya kira pembicaraan kita kali ini saya kira juga staf Bu Risma juga nonton, barangkali insya Allah Bu Risma juga melihat ya. Oke. Ya. Mas Ujang, terakhir Mas Ujang, adakah kemudian bisa disampaikan untuk kepemimpinan siapapun ya, kita tidak merujuk pada satu orang Bu Risma aja. Misalnya banyak pemimpin yang juga ingin bagus niatnya, perfect dan lain sebagainya, bersih, tidak korupsi dan lain sebagainya, membersihkan dan lain sebagainya. Tapi mungkin ada dianggap sebagian orang kekurangan karena spontan, jadi marah. Bagaimana harus berkomunikasi di tengah spontanitas karakter seperti itu? Meskipun kita tahu bahwa orangnya baik, jujur, dan juga proyek-proyek atau mungkin pekerjaan tanggung jawab amanatnya yang dilakukan baik sekali. Ya kalau saya melihatnya, saya sayang juga dengan Bu Risma mengkritik keras dari banyak media gitu, dan itu termasuk di YouTube saya yang lalu-lalu gitu. Kenapa? Karena bagaimanapun seorang sosok public figure atau pejabat itu tadi akan memberikan keteladanan kepada publik. Nah, keteladanan itu tidak bisa kita ambil dari rakyat, dari Bu Risma ya, untuk rakyat itu dengan cara marah-marah seperti itu. Tentu kalau itu kejadiannya terus akan berulang kembali di masa yang akan datang, ini menjadi sebuah citra yang tidak baik bagi Bu Risma maupun bagi partai. Saya kira Mas Ujang itu bukan cara Bu Risma untuk memastikan kebijakan dan programnya jalan. Sekali lagi itu soal spontanitas. Kalau itu dipilih sebagai cara, saya kira ya sudah pasti tidak akan baik ya. Jadi untuk memastikan kebijakan dan programnya harus dengan marah-marah itu ya tidak baik. Tapi kalau sesuatu yang spontan itu kan di luar dugaan, tidak pernah kita duga. Ya bisa jadi karena situasi psikisnya, kondisi fisiknya juga sedang lelah dan sebagainya. Ya. Nah kebetulan saja disorot, ada yang memfilmkan, memvideokan. Ya, kita juga nggak tahu banyak orang yang lain. Iya Bang, saya bisa memahami kalau spontanitas itu terjadi. Tapi kan kalau nanti ke depan lalu spontan terus itu tidak baik Bang. Kita mengingatkan saja begitu. Oh iya, tetapi mohon maaf, itu saya tolak kalau itu sebagai cara Bu Risma di dalam bekerja sehari. Tidak, sudah pasti tidak. Ya. Dan mudah-mudahan tidak berlanjut begitu, itu kan yang menjadi harapan. Karena jangan sampai prestasi Bu Risma tertutup oleh spontanitas yang tadi. Ya. Saya. Oke, terakhir ke Pak Bupati. Pak Bupati, sudah ada komunikasi mungkin dengan Bu Risma selain ke Pak Gubernur misalnya? Bu Risma kan sudah ke pihak Pak Gubernur, ke Pak Bupati mungkin sudah ada komunikasi juga dan lain sebagainya, atau mungkin komunikasi Pak Bupati kepada pendamping PKH?
Ya, memang belum ada dengan Ibu Risma, tapi pada malam itu sebelum besoknya masalah itu terjadi, saya dengan beliau karena mendampingi beliau pada saat di danau, dan begitu luar biasa beliau sampai turun ke lapangan. Mungkin juga kecapean besoknya. Nah, oleh karena itu bagi saya hikmahnya pertama adalah kita di daerah harus siap dengan baik. Itu satu. Kemudian yang kedua, butuh komunikasi yang benar antara pemimpin baik di daerah maupun juga ke pusat. Kemudian yang ketiga, ya mungkin Ibu Risma juga bisa mengambil hikmahnya juga ini, karena kelihatannya sorotan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat Gorontalo terhadap beliau luar biasa, walaupun apresiasi kami soal kerjanya. Tapi mungkin stylenya ini yang mungkin seperti disampaikan tadi oleh Pak Ujang, mungkin perlu dirubah. Sehingga tidak akan menutupi kinerja beliau yang selama ini begitu luar biasa. Luar biasa, bijak sekali Pak Bupati. Terima kasih Pak Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo, ya. Pak Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo, kemudian ada juga pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, dan Wakil Sekjen PDI Perjuangan yang juga anggota Komisi 2 DPR, Mas Arief Wibowo. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu. Terima kasih. Ya, makasih. Salam. Terima kasih.